Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, di sini kami akan mempresentasikan mengenai ijtihad dan mujtahid. Perkenalkan, nama saya Ilmi Nasihah, NIM 23010180154. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian ijtihad dan mujtahid. Kata ijtihad berasal dari ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengarahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran, sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga, segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu, dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad menurut ulama, pengertian ijtihad menurut ulama usul fikih ialah usaha seseorang ahli fikih yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah atau praktis dan dalil-dalil yang terperinci. Pembenaran dan anjuran ijtihad didasarkan atas petunjuk-petunjuk yang dibaca dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Mengenai dasar hukum ijtihad, diantaranya terdapat dalam beberapa surah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah atau hadis Rasul. Di sini dalam Al-Quran, dalil mengenai ijtihad yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105 dan juga Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dan hal itu telah diikuti oleh para sahabat setelah Nabi wafat. Mereka selalu berijtihad jika menemukan suatu masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka para ulama tersebut melakukan ijtihad. Kemudian fungsi dari ijtihad yaitu ijtihad berfungsi sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ijtihad merupakan sarana penyelesaian persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan juga hadis. Dan yang ketiga yaitu ijtihad itu berfungsi untuk menyesuaikan perubahan-perubahan sosial dengan ajaran-ajaran Islam yang ada. Dan yang keempat yaitu fungsi dari ijtihad yaitu wadah pencurahan pemikiran kaum muslim dalam mencari jawaban dari masalah-masalah yang dihadapinya. Setelah itu, selanjutnya mengenai syarat-syarat mujtahid, diantaranya yang pertama yaitu menguasai bahasa Arab. Mengapa mujtahid harus menguasai bahasa Arab? Karena dalam Al-Quran bahasa tersebut yaitu bahasa Arab, dan juga hadis, begitu juga hadis yaitu menggunakan bahasa Arab juga. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui nasik dan mansuk dalam Al-Quran. Syarat mujtahid yang ketiga yaitu mengetahui tentang makna ayat mengetahui tentang makna ayat dan hadis. Yang keempat, mengerti letak ijma dan khilaf. Yang kelima, mengetahui qiyas. Yang keenam, menguasai ilmu tentang usul fikih. Yang ketujuh, mengetahui maksud-maksud dari hukum yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian yang kedelapan yaitu mampu mengungkapkan tujuan syariat dalam merumuskan suatu hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashid Ridho, NIM 166. Sebelumnya saya mohon maaf, saya akan membaca sedikit-sedikit. Saya akan menjelaskan menyambung penjelasan dari pemateri sebelumnya tentang macam-macam ijtihad. Di kalangan ulama banyak terjadi perbedaan pendapat. Ikhtilafil ulama adalah sangat wajar ketika menentukan hukum. Imam Syafi'i menyamakan ijtihad dengan qiyas, yakni dua macam tetapi maknanya satu. Terkadang suatu istilah itu memang beda tetapi memiliki makna yang sama. Di antaranya menyakup ra'yun dan qiyas. Langsung saja ijtihad bayani.
untuk menggali suatu hukum dan menetapkan hukum dalam nas. Untuk menggali hukum, mencari hukum dan menetapkan hukum dalam nas-nas Al-Quran. Nas-nas Al-Quran. B. Ijtihad qiyasi, yaitu untuk menggali hukum suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya. Semisal zaman dahulu ada kejadian suatu peristiwa dan hukumnya itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama berijtihad menemukan suatu hukum untuk memecahkan hukum peristiwa yang terjadi pada masa tersebut. Ijtihad istilahi, selanjutnya ijtihad istilahi, untuk menggali, menemukan dan meneruskan hukum syar'i. Menggali, mencari, menemukan, lalu meneruskan hukum syar'i. Selanjutnya, dari segi hasil yang dicapai melalui ijtihad, Asyatibi membagi menjadi dua bentuk, yaitu satu, ijtihad mu'tabar. Apa itu ijtihad mu'tabar? Ijtihad mu'tabar secara hukum dapat dipandang sebagai penemu hukum, yaitu penemu asal hukum. Ijtihad tersebut, ulama itu menemukan suatu hukum. Misal kita dapat memahami 4 madhab yang masyhur dalam Indonesia. Yang selanjutnya ijtihad ghairu mu'tabar, yaitu ijtihad tidak dapat dipandang sebagai cara dalam menentukan hukum, yaitu ijtihad ghairu mu'tabar. Jadi kebalikannya dari yang mu'tabar tadi. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat bagi mujtahid. Syarat-syarat bagi mujtahid diantaranya adalah menguasai bahasa Arab. Syarat suatu mujtahid harus mengetahui bahasa Arab. Jadi ketika Anda sedikit-sedikit saya berijtihad gini. Nah itu apakah dipertanyakan dulu, apakah Anda menguasai bahasa Arab? Mengetahui nasah dan mangsuh, yaitu mengetahui ayat-ayat yang dinasah dan dimangsuh dalam Al-Quran. Mengetahui tentang makna dan hadis, yaitu mengetahui makna dari setiap kata dari Al-Quran dan hadis. Bahwasanya kita ketahui bahasa Arab memiliki makna yang sangat banyak. Biasanya kita menggunakan makna yang tepat. Untuk mengetahui makna suatu kata itu harus mengetahui syaul kalam atau urutan kalimat, melihat kalimat sebelumnya. Yang selanjutnya mengetahui ijma dan khilaf. Bahwasanya kita ketahui ijma tadi kesepakatan para ulama, mengetahui kesepakatan para ulama. Semisal kita menganut suatu madhab, kita harus mengetahui asal dari guru itu menentukan hukum itu. Khilaf, perbedaan ulama, wajar. Mengetahui ijma dan qiyas, tadi di atas sudah saya jelaskan. Mengetahui maksud hukum, kenapa kok bisa dihukumi haram, kenapa kok itu makruh, kenapa itu kok sunnah, kenapa itu kok haram. Mengetahui ilmu usul fikih. Nah makanya ulama-ulama terdahulu itu sangat mengetahui ilmu usul fikih. Bahwasanya kita ketahui, nanti akan saya dijelaskan, itu harus mengetahui paham benar bahasa Arab, As-Sunnah dan selainnya. Terus mampu mengungkap tujuan syariat dalam merumuskan suatu hukum. Jadi mampu mengungkap al-kasyf, mengungkap hukum, menentukan hukum, yaitu ijtihad ghairu mu'tabar. Jadi kebalikannya dari yang mu'tabar tadi. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat bagi mujtahid.
Syarat-syarat bagi mujtahid diantaranya adalah menguasai bahasa Arab. Syarat suatu mujtahid harus mengetahui bahasa Arab. Jadi ketika Anda sedikit-sedikit saya berijtihad gini. Nah, itu apakah dipertanyakan dulu apakah Anda menguasai bahasa Arab? Mengetahui nasa dan mangsuh, yaitu mengetahui ayat-ayat yang dinasa dan mangsuh dalam Al-Qur'an. Mengetahui tentang makna dan hadis, yaitu mengetahui makna dari setiap kata dari Al-Qur'an dan hadis. Bahwasanya kita ketahui bahasa Arab memiliki makna yang sangat banyak. Biasanya kita menggunakan makna yang tepat untuk mengetahui makna suatu kata. Itu harus mengetahui syaul kalam atau urutan kalimat, melihat kalimat sebelumnya. Yang selanjutnya mengetahui ijma dan khilaf. Bahwasanya kita ketahui ijma tadi kesepakatan para ulama, mengetahui kesepakatan para ulama. Semisal kita menganut suatu madhab, kita harus mengetahui asal dari guru itu menentukan hukum itu. Khilaf, perbedaan ulama wajar. Mengetahui ijma dan qiyas, tadi di atas sudah saya jelaskan. Mengetahui maksud-maksud hukum, kenapa kok bisa dihukumi haram, kenapa kok itu makruh, kenapa itu kok sunnah, kenapa itu kok haram. Mengetahui ilmu ushul fikih. Nah, makanya ulama-ulama terdahulu itu sangat mengetahui ilmu ushul fikih. Bahwasanya kita ketahui, nanti akan saya dijelaskan, itu harus mengetahui paham benar bahasa Arab, as-sunnah dan selainnya. Terus mampu mengungkap tujuan syariat dalam merumuskan suatu hukum. Jadi mampu mengungkap, al-kasyf, mengungkap. Kenalkan, nama saya Ahsani Nadia, NIM 148, sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang dua hal pokok, yaitu yang pertama, objek ijtihad. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau membaginya menjadi dua syarat. Syarat yang tidak boleh dijadikan lapangan untuk beristihad. Yang kedua yaitu yang boleh dijadikan untuk lapangan beristihad. Yang pertama yaitu yang tidak boleh dijadikan lapangan beristihad, seperti hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok hukum Islam, seperti dalil-dalil qot'i yang menjelaskan mengenai sholat, puasa, zakat, dan yang diharamkan seperti mencuri, zina, dan lain-lain. Yang kedua yaitu syarat yang boleh dijadikan selapangan untuk beristihad, seperti dalil-dalil zani dan yang belum ada nasnya, serta yang masih menjadi perdebatan para ulama mengenai hukum-hukum tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu hukum melakukan beristihad. Hukum melakukan istihad ada 4, yaitu yang pertama fardu ain. Fardu ain adalah jika ada suatu permasalahan yang segera harus wajib diselesaikan. Bila tidak diselesaikan, dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut. Yang kedua yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan untuk waktu itu, jadi tidak mendadak dan tidak harus dilaksanakan untuk beristihad saat itu, dan masih ada banyak orang lain yang mampu untuk memenuhi syarat-syarat tersebut sebagai mujtahid. Yang selanjutnya yaitu sunnah. Apabila beristihad terhadap permasalahan yang masih jarang dipertanyakan, seperti itu. Yang terakhir yaitu hukumnya haram, yaitu beristihad terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan secara qot'i, yang sudah dijelaskan seperti yang pada objek beristihad tadi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap bersemangat dalam menunaikan ibadah puasa dan semangat juga dalam mengerjakan
tugas yang telah diberikan dosen kepada kawan-kawan semua. Yang terakhir yaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.